Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Natasya, NIM C0D023046. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang investasi jangka panjang dalam akuntansi pajak. Definisi investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah sekuritas yang tidak dapat dijual pada periode selama lebih dari 1 tahun atau selain perusahaan siklus penjualan reguler. Investasi jangka panjang bukan pembuat uang yang cepat. Investasi jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan melalui investasi lainnya. Kepemilikan saham perusahaan lain dapat mengkonfirmasi pasokan dan distribusi bahan baku. Investasi dilakukan dengan tujuan menghasilkan uang dan abadi atau jangka panjang. Selanjutnya, investasi jangka panjang dalam laporan. Kerugian laba dan kerugian dalam investasi jangka panjang umumnya diakui dalam akun kerugian penghasilan dari penjualan dengan investasi umumnya, dipisahkan dari pendapatan dari kegiatan bisnis. Dividen penyimpanan lensa saham dan obligasi adalah pendapatan tambahan. Hasil ini dicatat dalam perhitungan akun laba rugi. Dividen atau suku bunga hipotek dikenakan pajak dengan pendapatan investasi sebesar pendapatan. Dividen dan bunga pada obligasi yang disimpan atau disimpan dikumpulkan bersama dengan pajak penghasilan oleh penyedia pendapatan. Pajak tidak akan disimpan kepada akhir tahun pajak. Baiklah, selanjutnya investasi jangka panjang dalam saham. Investasi dalam saham bisa berupa target jangka pendek atau investasi saat ini atau jangka panjang. Laba dalam bentuk saham, dividen, dana, modal, dan layanan hidup lainnya. Dan layanan lainnya mungkin dalam bentuk manajer untuk membuat keputusan politik di perusahaan yang mereka beli. Jika sebagian besar properti tercapai, ambil alih manajemen administrasi. Perusahaan yang berinvestasi dalam saham adalah perusahaan yang mengeluarkan saham dan anak perusahaan. Salah satu keuntungan dari investasi saham adalah dividen dan pajak yang harus dibayar terhadap biasanya untuk distribusi. Sehingga dapat menarik kesimpulan bahwa penilaian pajak investasi dikenakan biaya akuisisi. Jika penjualan saham terjadi di pasar modal, seperti dalam kasus ekuitas sekuritas atau investasi saat ini, hasil penjualan dikenakan pajak penghasilan 0,1% di atas saham non-pendiri dan tambahan 0,5% pada saham pendiri dan bersifat final. Jika penjualan tidak dilakukan melalui pasar modal, maka keuntungan dari penjualan harus dicatat sebagai pendapatan tidak operasional dan harus dikonsolidasikan dengan pendapatan lain yang harus dilaporkan dalam pengembalian tahunan perusahaan. Pajak penghasilan perusahaan atau IRS. Sementara itu, penjualan di luar pasar modal memungkinkan pengurangan terlebih dahulu dengan mengakui biaya non-operasional di SPT PPh Badan Tahunan. Apabila penjualan di pasar modal tidak memungkinkan pengurangan biaya penjualan dalam penghasilan kena pajak bruto. Baiklah, investasi jangka panjang dalam obligasi. Obligasi merupakan sekuritas utang jangka panjang yang memiliki suku bunga tetap. Instrumen ini dapat diperoleh dengan nilai nominal maupun nilai tukar. Nilai investasi obligasi dicatat berdasarkan biaya perolehannya. Pembayaran bunga yang diterima dari obligasi di antara periode pembayaran bunga harus dicatat terpisah dari biaya. Obligasi adalah sekuritas pinjaman yang akan dilunasi setelah periode tertentu. Instrumen ini memberikan investor aliran pendapatan bunga yang tetap. Pasal 4 huruf G dari Peraturan Pajak Penghasilan menganggap keuntungan sebagai dividen. Namun untuk pembayaran bunga, hal tersebut juga dikenal sebagai dividen yang tidak bisa dikurangkan dari pajak penghasilan. Mengingat bahwa obligasi akan dibayar kembali atau ditebus pada nilai per saat jatuh tempo, premi obligasi menjadi kerugian bagi investor
sedangkan diskonnya merupakan keuntungan. Penerbit obligasi mengalami hal yang sebaliknya. Dalam praktik akuntansi bisnis, investor memperoleh pendapatan bunga sesungguhnya yang berbeda dari tingkat bunga nominal melalui premi dan diskon obligasi. Untuk menghitung suku bunga sesungguhnya, perlu dilakukan amortisasi premi dan diskon sebagai penyesuaian nilai buku obligasi. Selanjutnya, investasi dalam surat berharga lainnya. Selain saham dan obligasi, pengusaha juga bisa berinvestasi di sekuritas lain, seperti komersial kertas atau surat promes. Sejarah investasi kertas komersial hampir identik dengan obligasi. Perbedaan kecil dapat terjadi pada potongan rambut untuk jenis sekuritas ini. Diskon yang relevan adalah pendapatan yang direalisasikan oleh pemegang kertas komersial saat menebus komersial kertas. Selanjutnya, investasi jangka panjang dalam dana. Perusahaan dapat mengalokasikan sejumlah dana setiap tahun berdasarkan kebutuhan mereka tergantung pada kontrak atau atas inisiatif mereka sendiri. Misalnya, dana ini dapat digunakan untuk melunasi hutang, obligasi, saham preferen atau membeli aset. Dalam hal peraturan pajak, dana pemulihan atau cadangan didirikan untuk perusahaan pertambangan yang uang harus disimpan di bank umum. Selain itu, dana dapat dikelola secara terpisah atau diserahkan kepada pihak ketiga. Baiklah, selanjutnya investasi dalam aset lain-lain. Perusahaan dapat berinvestasi dalam aset lain seperti tanah dan bangunan atau real estate. Selain memiliki kelebihan dana, investasi ini dapat digunakan untuk keperluan ekspansi ke depan. Penghasilan dari investasi ini umumnya adalah penghasilan kena pajak. Jika investasi dijual, begitu juga keuntungannya. Metode pencatatan dalam saham. Yang pertama yaitu metode biaya, cost method, merupakan metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi. Investor mencatat investasi sebesar biayanya atau historical cost accounting, dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan. Secara akuntansi, metode biaya harus diterapkan oleh investor yang memiliki saham berhak suara pada perusahaan lain atau invest, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan kepemilikan kurang dari 20%. Selanjutnya yang kedua yaitu metode ekuitas atau equity method adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investor mencatat investasi sebesar biayanya. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurang. Akun investasi metode ekuitas harus diterapkan oleh investor yang memiliki saham berhak suara pada perusahaan invest, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan 20% atau lebih. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.